Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini, kita menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah. Pelayan firman minggu ini, Pendeta Tracy Roli Lawalata STH. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Tahun ini untuk mengenang dan menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita memulai ibadah kita ini dengan menghayati firman Tuhan. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dari Ibrani 10 ayat 19 dan 22. Mari umat kita menyanyikan Kidung Keesaan 26 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, menyertai kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menghayati makna penderitaan Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 219 bait pertama dan kedua. Di salib Yesus di Kalvari, kusrahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Pernyataan hidup baru menurut Titus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudari, bagi setiap orang yang sudah menghayati anugerah pengampunan Tuhan yang terwujud dalam penderitaan Kristus, hendaknya menyatakan pujian dan syukurnya tidak hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tetapi juga dengan perbuatan dalam kasih dan kebenaran. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman-Nya. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur oleh karena Engkau memberkati kami sampai saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun sampai pada saat ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami juga dimampukan untuk mewujudkannya, di mana kami boleh bersaksi untuk Tuhan melalui kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui Daud dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya,
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan kita pada saat ini, Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang tadi sudah kita baca bersama. Di situ menggambarkan secara garis besar kepada kita bahwa betapa besar kasih Allah kepada umat pilihannya Israel yang pada saat itu berada di pembuangan di Babel. Saudara, pada masa itu bangsa Israel banyak mengalami penderitaan, tekanan, keterpurukan. Mereka kehilangan segalanya. Tetapi dalam situasi suram yang dihadapi umatnya, Allah tidak melupakan mereka. Allah mau membebaskan umatnya itu dari pembuangan di Babel. Allah ingin memulihkan dan membaharui kehidupan umatnya. Mengapa Allah ingin membebaskan, ingin memulihkan, dan membaharui umatnya dari pembuangan di Babel? Jawabannya, karena kasih-Nya kepada umat pilihannya itu. Dan Nabi Yesaya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan nubuat-nubuat yang memberikan penghiburan dan pengharapan, bahkan di dalamnya ada berita pembebasan bagi umatnya Israel. Dengan kata lain, saudara, Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Allah tentang rencana Allah bagi masa depan bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu kita akan melihat beberapa hal melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-18 dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang berkata, firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, ayat 18 ini sangat berhubungan erat dengan ayat 16 dan ayat 17 atau ayat sebelumnya yang berbicara tentang pengalaman masa lalu bangsa Israel ketika Allah dengan kuasa-Nya membebaskan dan menuntun umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Saya akan bercerita secara singkat tentang pembebasan Israel dari Mesir ini, saudara. Jadi, ketika bangsa Israel dikejar oleh Raja Firaun, lengkap dengan segenap pasukan bala tentaranya, dengan 600 kereta yang terpilih, lengkap dengan perwiranya,
Dan hal itu membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Namun Allah dengan kuasa-Nya menyelamatkan umat-Nya itu. Mereka selamat sampai di seberang laut Teberau, sedangkan Firaun dan pasukannya yang mengejar mereka mati binasa di tengah laut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika ingin membaca secara lengkap tentang kisah ini, bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan ini sepertinya yang masih diingat-ingat oleh bangsa Israel. Mereka merindukan kembalinya penyelamatan yang terjadi seperti di masa lampau. Mereka lupa bahwa Allah sanggup melakukan lebih dari yang pernah mereka alami, yaitu bahwa Allah sanggup membebaskan mereka dari kekuasaan Babel pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, di sini kita bisa belajar tentang hal atau sesuatu yang tidak diingat-ingat dahulu yang Allah inginkan. Bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, baik hal buruk ataupun hal yang baik, Allah tidak mau umat terpaku atau hidup terikat dengan masa lalunya. Atau masa lalu dijadikan patokan untuk kehidupan masa depan. Apalagi hidup terus dalam bayang-bayang masa lalu. Kalau istilahnya untuk zaman sekarang ini, dikatakan orang seperti itu orang yang sulit move on. Dan orang yang seperti ini, saudara, tidak akan dapat merasakan dan melihat hal baru yang Tuhan siapkan atau yang Tuhan akan lakukan untuknya. Allah mau, saudara, agar kita selalu melibatkan Dia dalam kehidupan kita, sehingga selalu ada hal baru yang lebih dahsyat yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya hal lain yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, yaitu pada ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, di sini Allah melalui Nabi Yesaya mau mengingatkan umatnya bahwa Allah akan membuat sesuatu yang baru. Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apakah sesuatu yang baru itu, saudara? Jika tadi di dalam ayat 18 dikatakan hal-hal yang dahulu, dan itu menuju kepada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa. Maka sesuatu yang baru atau hal baru yang akan Allah buat di tengah bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan Babel itu adalah hal pembebasan mereka dari Babel. Dan
Allah memakai Kores, raja Persia, untuk membebaskan atau mengizinkan Israel kembali ke negeri mereka. Selain itu, saudara, sesuatu yang baru yang akan Allah buat juga untuk bangsa pilihannya adalah Allah hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan ini bukan hal yang biasa, tetapi hal yang menakjubkan yang Allah akan lakukan. Lalu seterusnya pada ayat yang ke-20 dikatakan, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Karenanya Allah terus mau untuk membaharui kehidupan umatnya. Allah selalu mau melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan umatnya untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Dan keselamatan itu tidak hanya sebatas kelepasan dari penderitaan, kepedihan ketika mereka berada di pembuangan Babel saja. Tetapi lebih dari itu, keselamatan bangsa Israel akan berdampak juga kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya hal ketiga yang bisa kita lihat dalam bagian firman Tuhan pada saat ini adalah pada ayatnya yang ke-21 dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, di sini bangsa Israel diingatkan lagi bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Allah mempunyai tugas yang penting, yaitu memberitakan perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Dan itu boleh mereka wartakan dalam kehidupan mereka, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, umat harus menjadi saksi bagi Allah. Menjadi saksi bagi Allah di dunia ini tentu bukanlah hal yang mudah. Menjadi saksi bagi Allah memiliki tanggung jawab yang besar. Menjadi saksi bagi Allah berarti berani menyatakan kehendak dan kemauan Allah bagi semua makhluk ciptaannya. Memberitakan kasih-Nya, menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya, menyaksikan keselamatan, dan seterusnya. Dan tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab umat pilihannya Israel ketika nubuatan ini disampaikan, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai gerejanya, seperti yang dikatakan di dalam pertama Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih, inilah tugas kita sebagai gereja, orang-orang pilihannya, yaitu menjadi saksinya. Di dalam kita melakukan tugas sebagai saksinya ini, itu bukanlah sekali lagi hal yang mudah.
tetapi itu memiliki tanggung jawab yang besar. Apalagi kita menjadi saksi bagi Allah. Tentu kesaksian kita haruslah berdasarkan pengalaman-pengalaman iman yang kita alami dan kita rasakan bersama Allah. Bagaimana saudara dan saya mau bersaksi tentang Allah jika kita tidak punya pengalaman iman bersama dengan Allah? Karena itu bangunlah keakraban bersama dengan Allah. Libatkanlah Allah dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita dimampukan olehnya untuk bersaksi di mana saja kita berada. Entah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Kita mampu bersaksi untuk Dia. Bersaksi berarti bagaimana kita memperkenalkan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, yaitu dengan kata dan perbuatan kita. Dan ini yang terkadang kita lupa, sehingga dalam kata dan perbuatan yang terwujud dalam kehidupan kita, kadang masih banyak yang tidak menjadi atau tidak menjadi kesaksian Tuhan. Seperti kadang-kadang masih ada kata-kata kasar, makian, ya, dan teman-temannya ya, yang masih terucap dari mulut kita. Terkadang oleh karena beban-beban hidup yang kita alami, khususnya mungkin melewati 2 tahun pandemi COVID-19 ini, banyak kita mengalami kesulitan ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, tetapi pekerjaan yang sulit untuk didapatkan. Ataukah mungkin ada yang sudah bekerja tetapi di PHK oleh karena kondisi yang kita alami pada saat ini. Ataupun ada yang sakit dan tidak kunjung sembuh-sembuh. Dan masih banyak masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Dan ini terkadang membuat kita merasa takut dan hilang harapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang tidak boleh terjadi. Baik dan tidak baik waktunya, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu adalah respon kita untuk kasih Allah, untuk keselamatan yang sudah Dia anugerahkan kepada kita umat pilihannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berada di Minggu Prapaskah yang kelima, dan tema hari ini adalah memuliakan Yesus lebih besar daripada menjual rasa iba. Sebagai gerejanya, kita diajak untuk memaknai masa Prapaskah ini dengan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang rela mati, menderita, disalib. Dia menjalani semua penderitaan. Dan melihat dan memaknai ini, terkadang kita hanya sebatas rasa iba. Ya. Kalau mungkin ada banyak kita yang sudah nonton film The Passion, ya. Nah, kadang itu walaupun sudah berkali-kali kita melihat atau menontonnya, tetapi selalu rasa sedih, ya, rasa iba itu ada. Nah, tetapi saudara, jangan kita sekedar rasa iba saja, lalu tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya kita didorong untuk lebih memuliakan Yesus dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Caranya yaitu dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, lebih berempati kepada mereka yang dalam keputusasaan, kepada mereka yang tidak berdaya dan berada dalam keterpurukan karena beban-beban hidup. Karena ketika saudara dan saya melakukan itu berarti kita juga sedang
bersaksi bagi Dia. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Omong kosong dengan Paskah. Percuma aku ibadah. Mana kemenangan Paskah? Mana buktinya? Tidak ada kemenangan. Tidak ada pengharapan. Kerjaanku hilang, usahaku gagal, modalku dibawa kabur. Istri dan anakku belum pulih seutuhnya dari COVID. Dan ibuku kopi jahanam. Ibuku direnggutnya. Di saat akhir hidupnya pun aku tidak dapat memeluknya. Terakhir aku berbicara dengan beliau pada saat masih dirawat di rumah melalui video call. Seperti biasa, wajahnya penuh senyum, damai, dan sangat optimis bahwa Tuhan akan memulihkannya. Dalam kondisi sakitnya, ibu sangat mengkhawatirkan keadaan menantu dan cucunya, yaitu istri dan anakku, yang dalam waktu bersamaan sedang terpapar COVID. Ibu tidak pernah lupa mengirimkan ayat-ayat Alkitab ataupun kata-kata penguatan untukku. Bahkan ketika sakit dan di rumah sakit, beliau masih mengirimkan ayat Alkitab melalui WA. Dan sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Ketika ibu sakit, aku tak bisa mendampinginya. Bahkan ketika dimakamkannya pun aku tidak bisa melihatnya. Untuk yang terakhir kali, aku hanya melihatnya melalui video yang dikirimkan adikku. Kejam, hidup ini kejam, tidak adil, sangat tidak adil. Mana yang namanya kemenangan Paskah? Mana? Tidak ada pengharapan. Semua gelap. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Dan di akhir doa ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan dan pimpinan Tuhan, kami boleh berada di awal bulan April ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai dan memberkati kami. Bahkan sebagai
persekutuan jemaat Tuhan, kami juga boleh bersyukur karena kami boleh memasuki Minggu Prapaskah kelima pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, pribadi maupun keluarga, agar supaya ketika kami memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kami lebih merenungkan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami, dan tidak hanya sampai di situ saja. Terlebih dari itu, kami mau untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami dengan hidup berbagi, dengan hidup saling membantu untuk semua orang yang ada di sekitar kami, sebagai kesaksian kami dalam kehidupan kami ke depan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat PAU Kelapa Gading dalam seluruh program kerja yang akan dilakukan ke depan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati akan pendeta, majelis jemaat, dan semua pengurus di dalam jemaat PAU Kelapa Gading, agar supaya mampu untuk melakukan setiap pelayanan-pelayanan di jemaat ini dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa bersama dengan Saudari Tiarlin Fatima Manurung. Kami berdoa bersama dengan Bapak Audi Donald Sero. Kami berdoa bersama Ibu Martini Ganda Kusuma Rikin. Kami berdoa juga bersama Ibu Jiska Meliana Ganda Kusuma. Kami berdoa juga bersama Ibu Margaret Olivia Latuputi Tohata. Kami berdoa juga bersama dengan Ibu Rita Hayward Damanik Purba. Kami berdoa juga bersama Ibu Anace T. Manopo, SPD Tamarindang. Kami juga berdoa bersama dengan Bapak Bungaran Sitompul. Kami berdoa bersama juga dengan Bapak Riki N. PH Nainggolan. Kami juga berdoa bersama Bapak Mario Markus Toar Hutagalung. Kami berdoa bersama dengan Bapak Salvador Lopez Bilalo. Kami berdoa juga bersama Ibu Siska Apriani. Dan kami juga berdoa bersama dengan Saudara Samuel Alfred Manumpil. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh berulang tahun dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 3 April ini. Dan biarlah dalam pertambahan 1 tahun usia, saudara-saudara kekasih kami ini boleh hidup lebih berarti lagi untuk Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat kami di minggu ini yang ingin kami doakan kepada Tuhan. Kami berdoa bersama dengan keluarga Glenn Richard Pais, wilayah pelayanan Galatia, keluarga Lina Hidayat, wilayah pelayanan Galatia, keluarga Santi Nurhanda Janti Sunardi, wilayah pelayanan Efesus, keluarga Robert Ernst Brohet, wilayah pelayanan Efesus, keluarga Loni Naraheda, wilayah Filipi, dan keluarga Ida Multiviane Luhu 5, wilayah pelayanan Filipi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati keluarga-keluarga ini. Dan biarlah Tuhan pakai keluarga-keluarga ini lebih lagi di tengah-tengah kehidupan mereka ke depan, menjadi kesaksian Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan juga keluarga-keluarga di Jemaat PAU Kelapa Gading yang tidak hamba sebutkan, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit atau yang dalam pemulihan. Kami berdoa bersama dengan Bapak Theo Latu Hamalo dan Ibu Teni Latu Ihamalo, Ibu Keisha Sumami di daerah pelayanan wilayah Efesus,
Lalu kemudian wilayah pelayanan Galatia, Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Dan juga di jemaat wilayah pelayanan Filipi, Bapak John Siahaya dan juga Septina Agraita Rahmawati Umboh yang membutuhkan pemulihan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati, Engkau menjamah mereka melalui setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga saudara-saudara kekasih kami ini boleh berangsur mengalami pemulihan dari sakit yang diderita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami serahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu, dan kami juga berdoa dalam syafaat ini untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, bahkan untuk orang tua kami di lanjut usia. Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa dalam syafaat kami ini untuk gereja-Mu dalam melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong dan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, agar supaya melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan di tengah-tengah kepemimpinan yang ada pada saat ini, boleh membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke arah yang damai, ke arah yang lebih sejahtera, melalui kepemimpinan yang ada pada saat ini. Kami mohon pimpinan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ketika kami akan memasuki minggu yang baru ini, bahkan melalui bulan yang baru ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Ini masih menjadi rahasia bagi kami, tetapi kami percaya bahwa dalam kuasa dan kasih Tuhan ada jaminan keselamatan yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Inilah syafaat kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir doa ini kami ingin berdoa doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus bimbing hidupku. Firman dan
Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri seperti yang tertera di layar ini atau melalui QRIS. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan syukur ini agar guna bagi pelayan kasih dan keadilan di dalam jemaat dan di dalam dunia ini. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 430 ayat 1. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah kita di akhir dari ibadah ini. Kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan bersaksilah dalam kehidupan saudara dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 553 bait pertama dan ketiga. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai
Jemaat kekasih Tuhan, terimalah janji dan jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.